92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Wih, makin seru nih perbincangan di Ladies Talk ya di hari ini Sobat Maestro ya. Apakah Anda yang sedang mendengarkan di rumah atau mungkin lagi nonton juga YouTube channel kita di Maestro Radio Bandung? Apakah Anda juga semakin kok greget ya? Aduh, bener nih kayaknya aku nggak bisa mengenali diriku dengan baik. Ini pengalaman. Aduh, aku siapa ya? Kayak gitu gak sih, ladies? Bener. Jadi mikir gitu kan ya. Jadi Iya. mikir lagi gitu. Sebenarnya gimana sih bahasa kasih aku gimana? Terus Ko Sandi tadi bilang, oh ya berarti kalau yang plain-plain ya dan nggak ngerti harusnya bisa mengenali emosi sejak dini. Waduh. Iya, Udah umur benar. segini udah nggak dini lagi nih gimana dong? Iya, benar. Benar. Gimana Ko Sandi? Iya, Benar. apalagi yang Dari pernikahan umur juga. berapa? Iya, Oh benar Yang udah pernikahan terlanjur juga terjun udah gitu kan? terlanjur terjun gimana tuh? Oh, ya, aduh. Benar. memang cerdas mengelola emosi itu dimulai dengan belajar memahami emosi kita, gitu. Ya, ini kan berhubungan dengan bahasa kasih itu akan berhubungan dengan bagaimana kita memahami perasaan, gitu kan perasaan kita kan sebenarnya kan. Nah seringkali kan kayak kita tuh kayak nggak jelas itu ke sini ke sana karena sebenarnya kita tuh tidak terbiasa untuk dikonfirmasi rasanya kita, perasaan kita. Nah, hal tersebut sebenarnya kan kalau dibilang masalah efektif dan tidak efektif, kalau dari fase yang memang 7 tahun pertama itu sangat penting di dalam kita belajar menanamkan itu. Nah, contoh, anak ketika lagi bingung, kita orang tua bisa bilang gini, kamu lagi bingung ya? Oh iya, berarti itu namanya kamu paling bingung nih. Kadang misalnya anak tiba-tiba wah girang, oh kamu lagi happy ya, kenapa kamu happy? Karena gini, nah itu tuh ditegaskan gitu, rasa di dalam diri mereka, oh itu namanya kamu kecewa, oh itu namanya kamu bingung, oh namanya itu kamu ragu, oh namanya itu kamu sedih, oh namanya itu kamu kagum. Nah itu kan anak-anak kan nggak ngerti kan tentang itu. Nah seringkali kita tuh sekarang tuh kayak bingung untuk menempatkan, misalnya contoh, ini saya rasanya gimana ya, ini saya gimana, atau misalnya gini, kita lagi sedih, orang sering ngomong nggak boleh sedih ya, nggak boleh sedih. Wah, jadi kita tuh mau sedih, jadi mau sedih gimana, jadi kayak kita nggak bisa, seolah-olah nggak punya kemerdekaan mengungkapkan rasa. Mau dibilang happy juga memang lagi sedih kok gitu ya. Nah seringkali kan orang tua begitu, seringkali supaya kita tuh deny dengan apa yang kita rasa gitu. Sebenarnya orang tua nggak boleh ngomong nggak boleh sedih ya, nggak boleh sedih ya, kamu harus happy ya, harus belajar. Nggak bisa begitu gitu. Orang tua harus belajar, oke, mama tahu kamu sedih, papa tahu kamu lagi sedih, tapi yuk belajar gimana caranya supaya kamu bisa jadi happy lagi, gimana caranya. Nah dibanding dengan kita ngomong nggak boleh sedih ya, harus happy ya, loh itu yang dirasanya lagi sedih kok gitu. Nah seolah-olah ketika dia mau mengekspresikan rasanya dia itu seperti nggak boleh. Nah itu yang seringkali kayak bikin bingung akhirnya dalam mengekspresikan dan mengenali emosinya. Iya, benar. Dan itu tuh susah ya ngerjain kayak begitu ya. Soalnya dulu kita nggak punya teladan yang kayak begitu. Sekarang kalau kita memulai seperti itu kayak basa-basi banget sih. Mungkin lebih ke, wah anak gue udah keburu gede nih. Betul kan, kadang-kadang juga ada pandangan gini, nggak usah banyak ngomong, buktikan aja gitu kan, ada juga begitu kan. Benar. Buktikan aja sama tindakan, yang utama ngomong pada kadang-kadang memang mengungkapkan juga penting kan gitu. Ada orang yang memang saya emang nggak perlu banyak ngomong, saya sayang sama dia, yang penting gue tunjukkan kalau gue sayang. Ya sekarang gini, jujur aja, wanita-wanita perlu nggak sih ada ungkapan itu gitu, kata-kata dari pasangannya, wah saya sayang. Jelas perlu juga gitu loh. Jadi tidak selalu bahwa tindakan itu berdiri sendiri gitu cara kita mengungkapkan kasih gitu. Ada sisi-sisi lain gitu yang memang kita juga tetap harus ngomong gitu ya. Ya memang kita harus dibuktikan dengan tindakan, iya betul gitu. Tapi bukan berarti tindakan itu tidak mengesampingkan bagaimana cara mengekspresikan dengan kata-kata. Oh, ternyata perlu juga ya. Berarti ini catatan untuk para laki-laki. Ya. Semangat. Tidak cukup hanya berbuat, tapi juga harus
mengapresiasi juga gitu ya. Mengafirmasi. Afirmasi. Ya. Terima kasih loh. Ini gue pelajaran buat gue. Itu bisa menyembuhkan banyak hal tuh. Nah, gitu. Setuju. Kenapa sih? Setuju, karena meskipun orang nggak senang digombalin, tapi dipuji sedikit mah suka tuh. Suka lah, gitu. Itu nature. Suka. Iya. Betul. Aduh. Makanya penting buat kita itu. Ya. Pak Sandi, love language juga kan berarti bisa kita lihat dari anak-anak kita ya kok. Selain sama pasangan ke anak-anak juga. Soalnya Bisa. Soalnya kan anak-anak juga love language-nya beda-beda ya. Coba tolong Ibu Fong jelaskan, saya nggak ngerti maksudnya. Gini loh, maksudnya anak juga bisa. Jadi mungkin orang tua dulu mah nggak tahu bahasa kasih anaknya apa. Maksudnya kita nih ya sebagai anak. Sekarang karena kita mau belajar gitu tentang love language ini, jadi seenggaknya kita bisa lihat gitu anak kita teh senengnya diapain. Karena maksudnya gue punya anak 2 ya cowok, love language-nya tuh beda gitu. Yang kecil tuh masih seneng dipeluk gitu ya, walaupun udah SMA. Tapi kalau yang besar, kalau dipeluk-peluk gitu nggak nyaman, maksudnya cuma udah gitu mie panas gitu. tapi dia kalau misalnya dia diajak ngobrol, dia lagi cerita apa, dia seneng gitu apa. Maksudnya kelihatan lah gitu, beda gitu. Jadi kayaknya dari situ juga kita bisa menanamkan ke dia supaya dia nanti sama pasangan juga dia udah bisa mengekspresikan, bener gak sih? Betul. Jadi sebenarnya mah dari anak-anak misalnya, sebenarnya kan dari 7 tahun ke bawah itu tuh mereka butuh pengalaman dari semua ekspresi kasih itu ya. Nah itu kok saya mah dulu nggak gitu. Semua tuh nanti udah penuh tuh, nanti lewat dari situ tuh akan kelihatan mana yang lebih dominan di antara semua itu gitu ya. Nah biasanya kalau anak-anak itu kan kelihatan gini, ada anak kalau yang lagi main itu anteng sendiri misalnya, sendiri aja. Bisa dari pagi sampai siang dia anteng sendiri. Nah, tapi ada anak kalau begitu lagi happy main sesuatu pasti panggil papa atau mamanya. Mama ayo sini main bareng-bareng, papa main bareng. Nah, rata-rata memang yang begitu menjadi sebuah clue buat kita bahwa ini bahasa kasihnya biasanya di sekitar itu, kehadiran. Aku baru nih. Time ya. Iya. Iya benar. Emang ada anak anak gue gitu. Benar ya? Kayak ngajak gitu, papa lihat ini ada ini nih gitu. Biasanya yang begitu-begitu memberikan cukup konsisten nih. Pokoknya dia tuh pengen. Iya, benar. Dan kalau seandainya ada momen gini aja, ada momen di mana kita udah intensitas mainnya udah mulai berkurang sama dia, itu bete-nya minta ampun. Gitu. Dia bisa jadi bete banget tuh, dia uring-uringan aja. Ada tuh gitu. Anak saya gitu yang kecil tuh. Waduh, kalau udah momen mainnya kurang, uring-uringan aja. Kayak cari masalah gitu ya kok ya? Iya. Apa aja dibikin perkara ya sama dia. Bener ya. Tapi ada gitu anak-anak yang bisa main anteng sendiri, kayaknya nggak ada deh. Ada gitu? Ada ya. Anakku soalnya nggak bisa anteng sendiri. Berarti dia love language-nya itu kehadiran. Itu berarti. ya, quality time. Iya benar sih. Pinter kan aku. Ikutin Ko Sandi terus aja. Dengerin sambil nimbang, dengerin. Sambil nggak ngerti. Bari liar ya. Bener. Ko Sandi, tapi tadi Ko Sandi kan bilang 7 tahun ke bawah itu kita harus menuhin gitu kan ya. Nah ini menuhin. Ya ngasih ekspresi itu tuh, kasih experience dari semua bahasa kasih itu. Dicobain gitu, jadi kita kasih semua gitu ke mereka semua gitu. Jadi setiap ekspresi kasih itu ya kita coba kita penuhin aja gitu bahasa kasih, dari mulai kata-kata, sentuhan, kehadiran, hadiah, waktu berkualitas, itu dia biar kaya dulu dengan ekspresi itu semuanya gitu. Karena tuh dia belum bisa membedakan mana yang lebih penting dan yang tidak kan. Nanti setelah 7 tahun dan dia akan mulai memilah gitu. Ini kayaknya gue paling pengen mama itu kalau lakuin ini sama aku gitu. Paling pengen papa itu lakuin ini sama aku. Nah, di antara semua itu akan mulai milah kan mana yang jadi prioritas buat dia. Tapi emang kalau sebelum 7 tahun kita belum bisa lihat atau sebenarnya udah kelihatan sih kok. Kayak misalnya anakku kan
5 tahun nih. Udah Iya, kelihatan ada. seharusnya atau sebenarnya Kelihatan. masih semua? Kelihatan, itu kan kelihatan. Cuman kita jangan cukup puas dengan itu aja. Kita harus tunjukkan juga ekspresi kasih yang lain juga sama dia gitu. Oke. Kalau udah muncul clue-nya itu, tapi bayangan dari ekspresi kasih yang lain juga buat dia harus tahu juga gitu. Terus Ko Sandi, mungkin nggak kalau misalnya gini ya, si love language anak itu dibentuk dari kebiasaan si orang tuanya? Bisa sih, bisa. Jadi cara orang tua terbiasa mengekspresikan kasihnya gimana, itu tuh jadi bayangan buat dia, bisa jadi itu jadi memori buat dia, bisa jadi begitu. Ya. Berarti yang kita penuhin duluan, benar nggak sih kalau kayak gini, Ko Sandi, kita penuhin duluan nih, misalnya kita sering peluk, sering cium, itu bakal mungkin jadi bahasa kasih dia gitu, maksudnya kok? Bisa jadi ketika dia punya experience kaya dengan itu, bahwa iya ya mama tuh kalau lagi sayang tuh meluk aku loh gitu ya. Misalnya begitu tuh, jadi akhirnya dia punya bayangan kan, orang tuh kalau lagi sayang tuh gini loh ya ekspresinya, bisa jadi experience buat dia tuh itu caranya. Berarti sebenarnya love language bisa dibentuk ya? Bisa dibentuk, betul. Dikasih pengalaman-pengalaman itu akan memberikan sebuah pattern buat dia nanti. Cuman masa yang paling efektif yaitu kalau bisa di 7 tahun pertama itu tuh memberikan sebuah gambaran lah buat dia. Golden age gitu Nah, ya. aku sama Ricky mah bisa tuh. Nah ini, Ngakalin ke situ bisa tuh kalian tuh. bener baru mulai Asal dari loh. sekarang ya. Sih nggak mau nambah lagi apa? Gimana? Asal jadinya mirip si itu sih, waduh. Wah. Tapi Ko Sandi, aku mau nanya lagi satu dong. Kalau status ekonomi sosial, apakah itu bisa mempengaruhi love language nggak? Kayak misalnya kayak orang udah terlalu kaya nih, biasanya kan dia akan lebih banyak ngasih hadiah. Kan jarang bukan tuh. Gini, Nah, ya. Jadi anak tuh bisa merasakan. Anak merasakan pemberian yang disertai kasih sama pemberian yang hanya memberi gitu. Beda. Karena ada banyak orang yang memang ngerasa bahwa gua sudah penuhin apa yang kamu mau, tapi sebenarnya pemberian yang disertai kasih sama pemberian yang memang sekedarnya itu akan dirasakan sama si anak. Itu sebabnya banyak anak yang memang merasa gini, gue nggak perlu harta lu, gue cuma perlu lu ada sama gue gitu. Nah, karena buat dia tuh sebenarnya bukan berarti nggak menghargai pemberian ayahnya, karena tidak ada sebuah bobot emosi kasih yang terekspresi di situ. Gitu. Ya. Beda pemberian yang memang diberikan sebagai ekspresi kasih sama pemberian yang memang ya gue bisa aja, apa susahnya ngasih sih, gue punya kok gitu ya. Bener. Itu kejadian soalnya itu di gua tuh. Nah, Kejadian banget. Jadi waktu lagi gua mau ulang tahun tuh beberapa tahun yang lalu, gue tuh udah cerita kemana gitu ya. Gue tuh seneng banget dan gue sangat mencari tahu si handphone merek ini gitu, yang punya kemampuan pakai stylus, tahu lah ya apa ya kan. Oke. Nah kan, taunya ternyata beliau beneran beliin gua handphone. Gua nggak minta ya, tapi beliau beliin gua handphone. Tapi dia beliinnya handphonenya merek buah-buahan. Gitu kan. Jadi sombong dia pakai buah-buahan. Jadi tapi kan yang gua mau kan bukan itu kan. Ya. Kan, nah itu kan berarti kan si nilai emosinya nggak ada tuh kok. Jadi gua bukan orang hadiah, bener nggak kok? betul. Kurang bersyukur kali itu jadi. Blok lah gitu. Ya boleh lah, dianggap gitu dulu nggak apa-apa. Padahal aku mau loh itu sih. Gak boleh, Koko udah punya, aku yang belum punya. Oh. Nah Jadi gitu. Kadang-kala ya memang bukan nilai barangnya Ya. menjadi isu buat orang yang berbahasa kasihnya itu gitu ya. Jadi bukan nilainya sebenarnya. Gitu. Lu memberi teh, kalau orang yang benar-benar serius memberi akan mikirin gitu apa yang bikin gua happy gitu. Apa yang aku mau gitu ya. Iya gitu.
I see, Berarti bener-bener. nanti mah harus diselipin pin note gitu. Jadi langsung jebret gitu biar Mereknya ini. Nah, gue juga ada tuh temen tuh yang memang gitu tuh, karena dia senangnya hadiah, jadi dia tuh udah kayak dia udah pesen dulu ke si toko bunga, dia udah pesen, dia hadiahnya udah pesen. Nah, jadi si suami memang tinggal ngambil, serius. Tapi Oh, kok dia hebat ya bisa menstimulasi menstimulasi dirinya sampai semudah itu gitu ya menurut gua gitu. tapi berarti itu apa kata surprise-nya nggak dapet dong berarti kalau gitu, bener nggak sih? Kayak Nah, udah sesuatu gue yang bingung, sudah tapi dia direncanakan gitu. melakukan itu sudah bertahun-tahun tuh. Nah, Kok itu apaan tuh kok? Jadi dia itu bahasa kasihnya apa tuh kok berarti kok? ya sebenarnya mah kalau seandainya bisa begitu ya, kalau misalnya dia mungkin bukan nilai surprise-nya buat dia, ketika yang buat dia buat value-nya buat dia itu adalah ketika suaminya membawakan sesuatu yang dia suka gitu. Ketika suaminya nurut, betul nggak sih kok? Membawa sesuatu yang ini banget nih yang gue mau ya berarti itu yang buat dia berarti gitu ya. Berarti act of service itu bukan? Ya cenderung lebih ke situ ya, lebih ke situ. Nah, tapi asa aneh bener gue asa aneh. tapi itu kejadian kok Ci, itu nyata. Iya. Beneran. Ini tuh love language ke-8 gitu. Itu Ajudan. Ada turunannya. Pengkondisian. Waduh, astaga. Menarik banget, menarik. Iyalah pasti bener banget. Soalnya kalau misalnya kita mikir kayak gitu, memang beda-beda kali ya orang ya. Kalau misalnya Elka juga kalau ditanya mau hadiah apa, kalau aku yang ngomong, iya udah nggak seru dong, nggak mau. Iya Kalau kayak gitu benar, mah. iya iya. Iya nggak sih? Ya lo harus cari tahu dong, lihat keranjang Shopee gua kayak atau gimana. Wah, iya sih. Wah. Ini susah ditebak loh yang gitu. Terus kalian itu si e-commerce-nya mau dimasukin lagi nggak yang lain biar adil gitu, gak cuma satu itu doang yang disebut. Bener nggak sih ya ladies? Bener nggak? Ya, jadi kalau yang kitanya ngomong mah nggak surprise ya sebenarnya ya, gitu. Pengen teh dia tahu, tapi kan laki juga suka ngomong gini ke, dah gue teh bukan dewa, cina gue bukan tahu, senangnya Atau- apa. Atau mungkin bisa juga gini ngasih clue misalnya aku lagi gini ya ngasih clue aja, paling tidak si suami belajar menangkap dari clue-cluenya itu. Tapi kan ngasih clue-clue gitu kan kita malu. Iya, gengsi. Kata si Kosandi teh, makan tuh gengsi. Soalnya ini loh kok kecewanya teh udah kasih clue, menurut kita udah ada banyak, ginian ternyata yang datang bukan itu. Nah itu buktinya keranjang sayur. Iya. Ya kan Bener. buah-buahan. Bener. Ya, ini kembali kepada pembahasan kita di waktu sebelumnya ya, bahwa tentang gini, mengenali bahasa kasih itu bukan menjadi sebuah dasar untuk kita menuntut, tapi untuk kita memberi. Gitu. Itu juga harus kita shifting di mana kita itu harus belajar, jangan jadikan ini sebagai sebuah standar untuk akhirnya kita menuntut pasangan kita. Gitu. Makanya ini kan perlu banget nih kedewasaan dari kita, karena kadangkala orang di sekitar kita nggak bisa memahami kita. Yes. Bukan kadang kala sih, sering kala. Sering kali. Ya, jadi itu kalau kita punya sebuah harapan yang terus ke sana gitu ya, kita akan banyak dengan rasa kecewa yang tidak selesai terus aja kecewa, apalagi kalau pasangan kita belum matang ya, belum dewasa, belum bisa belajar lebih baik dengan bagaimana mengekspresikan kasihnya. Tentu kan akhirnya kita kesiksa sendiri ya, jadi mangkal sendiri. Benar. Lalu jadi bete sendiri, jadi uring-uringan sendiri. Waduh. Oh. Benar. Itu yang kita juga harus belajar shifting dari situ, bahwa biar ini belajar untuk kita tumbuh, untuk kita belajar mengekspresikan. Karena kan apa yang ingin orang lain perbuat sama kita, perbuatlah itu kepada orang lain.
Eits, Hmm. mari kita showeran dulu, shower. Bener. Ini harus Isinya dikasih. langsung ya. I like. Bener, harus dikasih stabilo nih yang barusan ya Sobat Maestro ya. Wah, merek banget ke Aduh, Lagi ya, Doang sih aku udah 2 merek. snowman sekalian. snowman. Biar adil ya kan disebut semua. Untuk sponsorship silahkan di bawah ini. Ya. Emang sih Sobat Maestro ya, kalau kita ngomongin tentang love language ini kadang secara nggak sadar kita yang pertama kepikir itu adalah gue senangnya diapain ya gitu. Nah, Gue senangnya menerima apa ya gitu. Padahal ternyata Yes. tadi kata Ko Sandi, ya harusnya kamu jangan mikir itu dulu. Harusnya mikirnya apa yang bisa kita lakuin ke pasangan kita, justru itu. ya Wah, ini PR Ya. banget nih. Gitu deh. Apa nih? pelayanan dulu ya. Ibaratnya kita harus ya kasih something dulu lah gitu kan. Justru. Ya, Umpan maksudnya. gue nggak enak ngomong gitu, dia ngomong. Bahasa gampangnya kan. Orang-orang yang denger kan Sobat Maestro sampai tahu bingung kayak apa sih? Manuela. Kamuflase. Aku flase. Iya. Bener nih Sobat Maestro, harus dipikirin lagi nih dari sekarang ya. Kita bakalan tetap di Ladies Talk nih Sobat Maestro, tapi kita kasih waktu dulu yuk untuk kita sama-sama hening dulu sejenak ya. Ini harus refresh dulu nih untuk menyegarkan batin kita masing-masing Sobat Maestro ya. Sobat Maestro di rumah juga mikir juga nih, di rumah dipikirin lagi apa sih yang udah dilakukan buat pasangan kita gitu kan ya. Boleh sharing lo sekarang di 081 321 000925. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Ladies Talk.